Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Fajar di sini dalam pembelajaran daring matematika MTS Ma'arif NU 1 kelas 7. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan dan tentunya tetap semangat belajar dalam keterbatasan kondisi saat ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran daring kali ini kita akan belajar kembali atau mengulas tentang materi yang sebelumnya pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang perbandingan senilai, berbalik nilai, dan skala. Untuk itu silakan untuk disiapkan alat tulisnya, buku dan bolpoinnya. Kemudian jangan lupa untuk dicatat apa-apa yang perlu dicatat dan dikerjakan tugas-tugas yang akan Pak Guru berikan pada pembelajaran hari ini. Untuk itu marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 MTS Ma'arif NU 1 Kemudian kita mulai pembelajaran matematika pada hari ini. Kita mengingat kembali bagaimana kita menghitung nilai perbandingan ya. Bagaimana menghitung nilai perbandingan. Jika diketahui perbandingan misalnya A banding B itu sama dengan 3 banding 5 misalnya seperti itu. Kemudian diketahui misalnya ini perbandingan jumlah kelereng ya, misalnya kelereng. Perbandingan jumlah kelereng, kemudian diketahui jumlah kelerengnya misalnya katakanlah 30 seperti itu. Nah, maka jika kita diminta untuk menghitung nilai, misalnya nilai kelerengnya A atau nilai kelerengnya B, kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Masih ingat ya yang pertemuan sebelumnya? Ini sekedar kita mengingat kembali, kalau kita menghitung banyak kelerengnya A misalnya, maka nilai A itu sama dengan nilai perbandingannya A per perbandingan A ditambah B dikalikan N, dengan A itu adalah, kalau di sini berarti 3 ya, berarti A ditambah B berarti 3 ditambah 5, sedangkan N itu adalah jumlah kelereng yaitu 30. Di keterangannya A di sini adalah perbandingan pertama yang ini, kemudian B itu perbandingan kedua yang ini, N itu adalah banyak benda atau objek sebenarnya ini yang 30 ini ya. Silakan yang bagi yang kemarin belum sempat menulis atau belum sempat memahami, silakan untuk ditulis kembali dan kita pahami bersama. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana kita mencari rumus perbandingan senilai ya. Apa itu perbandingan senilai kemarin? Jika salah satu objek itu bertambah, yang satunya naik ya, maka yang lainnya juga ikut naik ya. Cara menghitungnya bagaimana? A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. A1 kali per B1 sama dengan A2 per B2. Ini sekedar kita mengingat rumusnya, nanti kita lebih banyak akan berlatih soal ya. Silakan yang kemarin belum sempat nulis untuk ditulis kembali ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya rumus perbandingan berbalik nilai. Ini kebalikannya dari perbandingan senilai yang tadi. Kalau berbalik nilai ya, kata kuncinya apa?
kata kuncinya jika salah satu objek bertambah maka yang lainnya akan turun ya. Sesuai dengan namanya berbalik nilai, berbalik. Kalau yang satu bertambah yang lainnya akan turun. Rumusnya seperti ini ya, kalian sudah mencatat di pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk skala, masih ingat ya, untuk mencari jarak pada peta, skala dan jarak sebenarnya. Di sini kalau mencari jarak pada peta, kita gunakan segitiga ajaib ya. Diingat JP itu yang di atas, kemudian S dan CS-nya yang di bawah kanan kiri. Dengan kata penghubung, operasi hubungnya kalau di bawah itu menggunakan operasi perkalian, sedangkan kalau atas ke bawah kita gunakan operasi pembagian. Lalu bagaimana kalau kita mencari JP ya? Sudah kita bahas kemarin, kalau kita mau mencari JP maka yang di JP yang kita tutup, yang JP-nya kita tutup, kemudian yang sisanya kita operasikan. Karena di bawah operasinya perkalian. Begitu juga kalau kita mencari S. Kalau mencari S maka S-nya yang kita tutup, kemudian yang sisanya kita operasikan. Karena atas ke bawah maka operasinya adalah menggunakan pembagian. Oke, begitu juga kalau kita mau mencari JS pun sama, JS-nya yang kita tutup, sisanya kita operasikan. JP dan S atas dan bawah maka operasinya menggunakan pembagian. Oke ya, kita singkat saja karena ini mengulas atau mengulang materi yang kemarin. Kita lanjutkan. Oke, kemudian yang selanjutnya ada skala, perbandingan skala pada termometer ya. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang ini, kita ulang kembali, kita ulas kembali. Ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit ya, dengan perbandingannya 5 banding 4 banding 9. Celcius dibanding dengan Reaumur dibanding dengan nilai Fahrenheit, kemudian dikurangkan dulu dengan 32, itu sama dengan 5 banding 4 banding 9 ya. Oke, kenapa dikurangi 32? Karena di sini titik bukunya berbeda. Kita samakan biar sama-sama titik bukunya itu 0. Ini kan Celcius, Reaumur itu titik bukunya adalah 0. Sedangkan Fahrenheit di sini 32, maka biar sama kita kurangkan dengan 32 yang miliknya Fahrenheit ya. Silakan yang kemarin belum sempat tulis juga ditulis kembali. Oke, kita lanjutkan. Oke. Bentar. Mungkin ada yang ketinggalan tadi. Oh ya, sudah semua. Oke, kita lanjutkan dengan kita berlatih bersama dengan kita kerjakan soal. Insya Allah nanti akan lebih memahamkan, lebih memudahkan kalian dalam memahami materi perbandingan skala, perbandingan nilai ataupun perbandingan berbalik nilai. Oke, di sini soal yang akan kita kerjakan contohnya adalah soal yang pertama. Ayah akan membagikan uang sejumlah 240.000 ya, 240 pada Amir dan Budi dengan perbandingan 3:5. Tentukan jumlah uang yang diterima Amir dan Budi. Yang diterima cukup diterima oleh Amir ya. Kita nyari cukup yang diterima oleh Amir. Oke, di sini diketahui nilai perbandingan Amir itu 3. Di sini kan disebutkan Amir dan Budi perbandingannya 3:5. Jadi 3 itu miliknya Amir ya, sedangkan 5 ini miliknya Budi ya. Jadi nilai perbandingannya Amir itu kita misalkan A nilainya itu 3, kemudian nilai perbandingannya Budi kita misalkan sebagai B, nilainya di sini adalah 5. Kemudian jumlah uangnya adalah 240.000. Oke, berarti kalau soal seperti ini kita gunakan rumus yang mana? Oke, berarti kita gunakan rumus nilai perbandingan ya. Oke, berarti A itu nilai A itu sama
A per A plus B kali N ya. Oke, kita kembali ke soal. Nah, karena kita nyarinya Amir, maka yang kita cari adalah A ya. Oke, yang kita cari adalah A. Maka A yang di atas, A-nya di sini yang di atas ya. Uang yang diterima oleh Amir adalah A per A plus B dikali N. A-nya itu kita dapatkan 3 ya, di sini 3. Kemudian A plus B, B-nya kita dapatkan 5. Kemudian N itu adalah banyak atau jumlah objek yang kita bicarakan. Di sini kita bicarakan adalah jumlah uang. Uangnya ada 240.000. Kemudian kita operasikan, kita kerjakan 3 di sini, 3 ditambah 5 8. 3 per 8 dikali 240.000. Kemudian kita kalikan 3 kali 240.000, kita hasilkan 720.000. Kemudian dibagi 8, hasilnya adalah 90.000. Nah, ini kalau kita mau mencari uang Amir. Bagaimana kalau kita mau mencari uangnya Budi? Maka kalau kita mau mencari uangnya Budi, ya tinggal diubah. Kalau Budi berarti kita pakainya yang di atas ini adalah B ya. Kalau Amir tadi A, maka yang Budi yang di atas adalah B. B per A plus B dikali N. B nya itu kita dapat 5 per 3 ditambah 50.000. Berapa? 5 dikali 240.000 itu berapa? 1.200.000. Nah, boleh per 8 gitu. Kemudian dikalikan berapa hasilnya? 150.000. 1.200.000 dibagi 8 itu 150.000. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Sebuah mobil balap menempuh jarak 60 km dalam waktu 30 menit. Berapa jam waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 180 km? Di sini diketahui kalau jaraknya 60 km, waktunya itu 30 menit. Kalau jaraknya 60 km, waktunya 30 menit. Kemudian ditanyakan berapa jam waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 180 km. Berarti 180 km itu berapa menit waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini kita analisa dulu soalnya. Kalau 60 km waktunya itu 30 menit. Kalau 180 km berapa menit waktu yang dibutuhkan? Nah, di sini logikanya waktu yang diperlukan akan semakin besar seiring dengan bertambahnya jarak. Nah, kalau yang satu naik, yang lainnya ternyata juga ikut naik. Maka ini namanya adalah perbandingan senilai, ya kan? Kalau kalian contohkan misalnya, kalau pergian misalnya ya, kalau jaraknya cuma 10 kilo, kalian mungkin bisa 10 menit sampai misalnya dengan kendaraan yang cepat misalnya. Kemudian kalau 20 kilo berarti lebih lama lagi waktunya. Itu yang namanya perbandingan senilai ya. Nah, karena ini perbandingan senilai, kita lihat lagi rumusnya bagaimana ya. Yang kita cari apa sih? Oke, kita lihat dulu. Kalau gitu kita misalkan ya, jaraknya kita misalkan sebagai A. A itu adalah jarak ya. Kemudian B-nya kita misalkan sebagai waktu ya. Oke, berarti jaraknya yang pertama atau A1 itu 60 km. Kemudian waktunya yang pertama adalah 30 menit. Nah, kemudian
Kalau waktunya berubah kalau jaraknya yang berubah menjadi 180 km karena jarak, maka A yang keduanya itu 180, maka ditanyakan berapa jam waktunya. Berarti yang ditanya adalah B2, waktu yang kedua. Oke, kita lihat dulu perbandingan senilai. Rumusnya bagaimana perbandingan senilai? Oke, kalian silakan, boleh mau menggunakan yang mana ya? Boleh menggunakan yang ini karena yang ditanya adalah B2. Boleh kalian menggunakan ini, boleh kalian gunakan ini juga boleh, yang ini juga boleh ya. Nah, silakan kalian bebas menggunakan ini, boleh yang ini boleh, yang ini juga boleh. Nanti ketemunya juga sama ya, ketemunya nanti sama. Oke, kita gunakan yang ini dulu ya sebagai latihan kita. Oke ya, karena yang ditanya B2 dan ini adalah perbandingan senilai, kita akan gunakan rumus ini. A1 dikalikan B2 itu sama dengan A2 kali B1 ya. Nah, kita ketahui A1 nya tadi berapa? 60 kilo. Kemudian B2 nya yang kita tanyakan, maka kita tulis apa adanya, kita tulis saja B2 ya, kita tulis B2 saja. Kemudian A2 nya diketahui 180 kilo, B1 nya diketahui 30 menit ya. Kemudian kita operasikan, kita kalikan 60 kali B2, 60 B2, 180 dikali 30, 5.400 ya. Kemudian karena kita cari B2, maka bagaimana caranya biar kita menghilangkan nilai 60 ini, koefisiennya 60 ini. Karena ini 60 kali B2 atau 60 B2, maka cara menghilangkannya adalah dengan dibagi 60 ya, masing-masing dibagi 60. Maka 60 dibagi 60 berapa? 1, tinggal B2. 5.400 dibagi 60 berapa? 90 menit ya. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa belum selesai? Karena yang ditanyakan di sini adalah jam ya. Ingat, diperhatikan apa yang diminta di soal. Kalau yang maka ubah dulu menjadi satuannya jam. Karena 90 menit ya, 90 menit itu setara dengan 1,5 jam. Gitu ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Oke, contoh soal yang ketiga. Ayah Amir hendak membangun sebuah rumah yang akan dikerjakan oleh 30 pekerja dengan perkiraan waktu selesai 60 hari. Nah, kemudian ternyata ada perubahan rencana. Jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh 40 pekerja, perkirakan dalam berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai ya. Logikanya bagaimana? Ya, kalau 30 pekerja itu kan 60 hari. Kalau 40 pekerja berapa hari? Nah, ini diperhatikan. Kalau suatu pekerjaan dikerjakan oleh lebih banyak orang, maka waktunya semakin apa? Semakin cepat atau semakin lama? Ya, logikanya kalau pekerjaannya dilakukan oleh banyak orang, maka waktunya semakin cepat. Waktu yang diperlukan akan semakin cepat seiring dengan bertambahnya pekerja. Sehingga ini apa? Perbandingan berbalik nilai ya. Kalau pekerjaannya nambah, maka waktunya juga pengerjaannya semakin cepat. Artinya waktunya semakin sedikit, semakin turun. Yang satu naik, yang satunya turun. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, kita misalkan A sebagai apa? Pekerja. A itu pekerja. Kemudian B itu adalah waktu. Ya. Hanya pekerja, B-nya adalah waktu. Oke, kita ketahui bahwasanya A-nya itu
pekerja awalnya itu atau A1 itu 30, kemudian waktu yang dibutuhkan itu 60 hari atau B1 itu 60 hari. Kemudian bagaimana kalau pekerjanya jadi 40 ya? Berarti A yang kedua itu 40, kemudian ditanya B2. Oke, kita ingat kembali karena ini perbandingan berbalik nilai, maka cara yang kita gunakan seperti ini ya, rumus perbandingan berbalik nilai. Yang kita cari apa tadi? B2, yang ini ya. Kalian boleh menggunakan ini, boleh, atau kalian mau menggunakan ini pun juga boleh. Gunakan ini juga boleh, sama saja hasilnya nanti ya. Oke ya, kita kembali ke soal ya, sudah diingat ya kita mau gunakan yang mana. Oke, kita untuk latihan kita gunakan yang ini saja ya. Kita gunakan yang ini saja. Kita kembali ke soal. Mana soalnya? Oke. Kita kembali ke soal. Oke. Kita gunakan rumus yang A1 dikalikan B1 sama dengan A2 dikalikan B2 ya. A1-nya sudah diketahui berapa? 30, B1-nya 60. Kemudian A2 nya diketahui 40, kemudian B2 yang kita cari ya, yang ini yang kita cari ini. Karena yang kita cari kita tuliskan saja B2 ya. Kita tulis B2 saja. Karena kita belum tahu berapa nilainya B2 ya. Kemudian kita operasikan 30 dikali 60 itu 1800, 40 kali B2 itu 40 B2. Karena yang kita cari B2, maka bagaimana kita hilangkan 40-nya. Nah, karena ini asal mulanya adalah perkalian, untuk menghilangkan nilai 40 maka kita bagi dengan 40 ya. 40 bagi 40 berapa sih? 1 ya. Karena yang sebelah kanan ini kita bagi dengan 40, maka yang kiri juga harus kita bagi dengan 40 ya. Biar adil ya. Dalam operasi matematika kita harus bersikap adil. Kalau yang kanan dibagi 40, maka yang kiri juga harus dibagi 40. 40 dibagi 40 nilainya 1. Karena 1 di depan, kita tidak perlu menuliskan, cukup kita tuliskan B2. Kemudian 1800 dibagi 40 berapa? 1800 dibagi 40. Kita bisa masing-masing bagi 10 di sini hingga bersisa 180 dibagi 4 ya. Berapa 180 bagi 4? 45. Maka didapatkan B2 nya itu 45. Jadi waktu yang dibutuhkan jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh 40 pekerja adalah 45 hari ya. Kalau tadi 30 pekerja itu 60 hari, kalau 40 pekerja maka lebih cepat, yaitu berapa? 45 hari. Gitu. Kita lanjutkan ke soal yang keempat ya. Soal yang keempat. Oke. Kota A dan kota B itu berjarak 60 km. Aslinya itu 60 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut dalam suatu peta yang berskala 1:1.200. Karena ini hubungannya dengan skala, oh ini berarti adalah perbandingan skala pada peta. Oke, kita lihat dulu apa yang diketahui di soal. Kita tuliskan kota A dan kota B berjarak 60 kilo. Artinya jarak sebenarnya kita tuliskan CS berapa? 60 km. Kemudian kita rubah satuannya menjadi satuan cm karena standarnya skala di sini adalah menggunakan satuan cm. Maka kita rubah dulu menjadi satuan cm. 60 km itu setara dengan 6 juta cm ya. Kemudian diketahui juga skala petanya itu 1:1.200.000 ya. Yang kita cari apa? Kita cari adalah CP. Oke, yang kita cari CP. Kita lihat dulu. Kalau lupa kita lihat dulu pada peta ya. Kita nyari CP. CP itu tadi ini ya. Kalau kita nyari CP, maka yang kita tutup CP-nya ya. Sebentar. Oke. Kalau kita nyari CP, oke, mana?
Oke, kalau kita nyari CP maka yang kita tutup adalah CP-nya, ya. Maka bersisa S dan CS. Ya, karena samping maka operasinya adalah perkalian, ya. Maka CP itu S dikalikan CS, ya. Sudah ingat? Kita kembali lagi ke soal, ya. Kita kembali ke soal. Nah, CP itu S dikali CS, ya. Kita buat lagi ya biar ingat ya. Oke. CP-nya kita taruh di atas. Yang di sini S dan CS, ya. Karena kita nyari CP maka yang kita tutup CP-nya di sini kita tutup, tinggal bersisa S dan CS. Karena samping maka operasinya perkalian. Diketahui S-nya berapa? 1 banding 1.200.000. Kita tuliskan dengan pecahan, ya. 1/1.200.000. Kemudian CS-nya diketahui 6 juta cm. Nah, maka kita operasikan, tinggal kita operasikan. Di sini berapa hasilnya? Nah, kalau kalian melihat kok nilainya besar banget, ya, kalian kalikan dulu boleh. Jadi 6 juta, ya, 6 juta per 1.200.000 gini, ya. Nah, kemudian dilihat kalian, di dalam operasi pembagian ini nolnya paling sedikit ada berapa? Angka di bawah nolnya ini ada berapa? Yang paling sedikit, yang atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang bawah ini hanya 5 maka kita ngikut yang 5 yang sedikit, ya. Karena yang bawah 5 maka kita bagi dengan 100.000, ya. Bagi dengan 100.000 atau gampangannya kita bisa coret satu-satu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka sisanya apa? 60 dibagi 12. Berapa 60 dibagi 12? 5 cm. Jadi jarak pada peta berapa? 5 cm. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kelima atau soal yang terakhir, ya. Di sini diketahui suhu di puncak gunung itu 10 derajat Celcius. Jika menggunakan skala Reaumur, berapa suhu di puncak gunung? Ya. Oh, ini kaitannya dengan perbandingan suhu, berarti perbandingan skala pada termometer. Diketahui Celciusnya itu ada 10 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Reaumur, ya. Berarti ini perbandingan antara Celcius dan Reaumur. Oke, untuk mengingat kembali kita buka lagi, yuk. Oke, Celcius dan Reaumur. Berarti Celcius itu berapa nilainya? Celcius itu 5, Reaumur itu 4, ya. Celcius itu 5, Reaumur itu 4. Celcius 5, Reaumur 4. Ingat, ya. Oke, kita kembali ke soal. Nah, maka kita gunakan perbandingan seperti ini. Celcius dibanding Reaumur itu tadi berapa? Celciusnya itu 5, Reaumurnya itu 4. Celcius dibanding Reaumur itu perbandingannya 5/4. Kemudian di sini dimasukkan Celciusnya berapa tadi? Yang diketahui Celciusnya adalah 10, ya. Oke, klik. Maaf. Di mana? Oke, ini yang diketahui Celciusnya itu 10, ya. Maka 10-nya kita gantikan ke sini. Celcius ini kita gantikan dengan nilainya. Nilainya adalah 10, ya. 10 per R. R-nya berapa? R yang akan kita cari. Maka kita tuliskan apa adanya. Kita tuliskan R saja. Ya, itu sama dengan 5/4, ya. Kita tuliskan apa adanya sama. Nah, kemudian kita kalikan dengan penyebutnya, semua penyebutnya. Di sini penyebutnya R, di sini 4. Berarti kita
kalikan dengan 4R. Kalau yang kiri 4R, maka yang kanan juga harus dikalikan 4R ya. Dalam operasi matematika kita harus bersikap adil ya. Kalau yang kiri dikalikan 4R, maka yang kanan juga kalikan 4R. Kemudian kita operasikan ya. R dibagi R berapa? 1. Kalau 1 30 kita tuliskan ya. Kemudian 4 dibagi 4 berapa? Sama 1 ya. Maka bersisa apa? 10 kali 4, 5 kali R ya. Karena apa? Ini sudah dioperasikan, sudah dibagi ya. R dengan R, 4 dengan 4. Maka 10 kali 4 itu sama dengan 5R. 40 itu 5R. Kemudian kita dibagi masing-masing dengan 5 untuk apa? Menghilangkan nominal 5 ini, karena yang kita cari adalah R-nya saja ya. Karena kita cari R-nya saja, maka kita bagaimana untuk menghilangkan koefisien 5 ini dengan membagi 5. Kita bagi masing-masing ruas dengan 5R dibagi 5 bagi 5 berapa? 1R. Cukup kalian tuliskan R. Kemudian 40 dibagi 5 berapa? 8. Maka didapatkan jika menggunakan termometer Reaumur atau skala Reaumur, suhunya adalah 8 derajat Reaumur gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, setelah kalian mengulas kembali dan kita berlatih beberapa soal, oke, ini tugas untuk kalian, silakan dikerjakan di buku tugas. Nanti kita akan kumpulkan di pertemuan yang akan datang ketika kita sudah bisa bertatap muka ya. Atau nanti kalau ada pengumuman ya, bisa dikumpulkan ketika tatap muka atau nanti bisa dikumpulkan lewat foto atau perwakilan. Untuk sementara bisa kalian kerjakan dulu di buku tugas. Yang penting kalian kerjakan, dan nanti kalau ada tatap muka kalian bisa bawa ke sekolahan. Oke, untuk soal yang pertama ini, ayah Andi merancang sebuah rumah dengan menggambar denah berskala 1:20. Jika lebar rumah dalam denah tersebut adalah 25 cm, tentukan lebar sebenarnya setelah rumah tersebut berdiri. Nyatakan dalam satuan meter. Ingat ya, di sini perintahnya adalah satuannya meter. Ya, maka kalian harus ubah nanti hasilnya menjadi meter. Kemudian yang soal kedua, sebuah proyek direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 9 bulan oleh 140 karyawan. Jika proyek tersebut dipercepat penyelesaiannya, maka agar dapat selesai dalam 7 bulan, berapa banyak karyawan yang harus ditambah? Ya, yang harus ditambah ya, ingat yang harus ditambah. Artinya apa? Kalau 7 bulan itu karyawannya berapa, kemudian kalian kurangkan dengan 140 ini kerja awalnya, karyawan awalnya gitu ya, perlunya seperti itu. Kemudian soal yang ketiga, perbandingan kelereng Ahmad dan Bayu adalah 4:11. Jumlah kelereng mereka ada 60. Berapa selisih kelereng Ahmad dan Bayu? Yang ditanyakan di sini adalah selisih. Selisih artinya kalian harus cari dulu kelerengnya Ahmad berapa, kelerengnya Bayu berapa, kemudian kalian cari selisihnya, yang besar dikurangi yang kecil, yang lebih banyak mana dikurangi yang lebih kecil, itu namanya selisih ya. Kemudian soal yang nomor 4, sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah suhu zat cair tersebut jika diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur ya. Oke, kalian ubah menjadi termometer Reaumur. Dan soal yang kelima, sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk mencapai jarak 80 km. Pertanyaannya, berapa liter bensin yang dibutuhkan mobil tersebut untuk mencapai jarak 120 km? Oke, silakan kalian kerjakan. Boleh kalian buka-buka lagi materi yang sebelumnya. Kalau kalian masih belum paham, bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar atau kalian bisa
langsung menghubungi Kak Guru lewat WA gitu ya. Oke, mungkin itu pembelajaran matematika pada hari ini. Sang Kak Guru tetap semangat dalam belajar meskipun dalam keterbatasan kondisi kita saat ini, dan tentunya tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan, kalau keluar rumah tetap menggunakan masker gitu ya. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.